pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, kadang-kadang Tuhan menggunakan cara yang tidak terbayangkan. Tuhan menggunakan alat yang apa adanya untuk menolong kita sehingga kita menang mengatasi penyakit, mengatasi masalah keuangan dan ekonomi, mengatasi masalah rumah tangga. Mari kita perhatikan betul firman Tuhan ini dan percaya bahwa Tuhan menyediakan bagi kita pertolongan apa adanya supaya kita bisa hidup berkemenangan setiap hari. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk keajaiban firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Tolong kami Tuhan, supaya kami menangkap maksud firman Tuhan dengan baik dan kami mau hidup berkemenangan setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca kitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Hakim-Hakim pasal 15 ayat 15. Hakim-Hakim 15 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian ia menemukan sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya, mati 1000 orang dengan tulang itu. Amin. Coba saudara perhatikan baik-baik, lihat ke muka saya. Ya.
tulang rahang keledai itu sudah ada di situ. Dan kita tidak tahu. Mungkin badan keledai itu sudah dimakan oleh singa. Terletak di situ. Dan siapa yang mengatur sehingga Simpson persis berada di situ berhadapan dengan 1.000 orang. Dan Alkitab katakan itu bukan tulang rahang keledai yang ini Alkitab betul-betul sangat jelas. Dia katakan tulang rahang keledai yang masih apa? Masih baru. Bukan sudah lapuk. Jadi Tuhan memberikan alat yang walaupun sederhana, tapi alat yang terbaik. Karena dia tidak punya persiapan pedang atau tombak atau panah pada masa itu. Jadi saudara-saudara sekalian, mari kita bisa melihat atau kita berdoa supaya Tuhan beri jalan keluar dari kondisi kita yang sekarang sedang terancam. Boleh jadi kesehatan kita terancam. Ya, kita kena penyakit yang katanya dokter pun bilang tidak ada obatnya ini. Belum ada ditemukan obatnya. Mari datang kepada Tuhan, minta Tuhan tunjukkan kepada kita bagaimana engkau bisa keluar dari penyakit itu. Ya, kadang-kadang itu Tuhan bermaksud untuk menggiring engkau supaya engkau punya iman kepada Yesus. Ketika engkau mengalami penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Banyak kesaksian yang sudah terjadi demikian. Kemudian yang kedua, bila engkau mengalami masalah ekonomi dan keuangan. Udah habis, sampai mebel pun kami sudah jual. Tinggal rumah ini karena kami tidak tahu di mana kami bisa berlindung. Tetapi kemudian saya mau katakan pada saudara sekalian, saya harap bahwa saudara yang pernah mengalami pertolongan itu kemudian menyaksikan program ini. Ya. Satu hari seorang bapak datang kepada saya, dia katakan bahkan motor bututnya pun mau disita. Ketika dia datang kepada saya katakan kalau Pak sungguh-sungguh mau bertobat, mau serahkan hidup kepada Tuhan dan ikut saya bilang begitu. Saya tidak maksa dia datang dengan istrinya. Terus kemudian saya bilang kepada dia, dalam waktu minggu ini juga Tuhan akan jawab. Rumahmu tidak akan disita. Apa saja yang engkau punya tidak akan disita. Apalagi motor butut itu tidak akan disita. Dan betul, temannya yang bermasalah dengan dia bilang dengan dia, "Hei, saya kasih kamu ini." Karena dia punya hutang 0,5 M. Ya. Pada masa itu, kira-kira 20 tahun yang lalu, saya kira itu cukup besar. Kemudian, apa yang terjadi? Dia dapat bagian 2 rumah. 1 rumah harganya 180 juta. Dijual menjadi 360 juta. Tinggal sedikit. Tidak jadi disita semua barang-barang itu. Oh, puji Tuhan saudara sekalian. Selalu ada jalan keluar. Selalu ada jalan untuk orang yang percaya kepada Yesus. Nah, di sini kemudian ya, dia mengalahkan berapa banyak? 1.000 orang musuh. Kita jangan kemudian melihat musuhnya orang. Sekarang mungkin engkau tidak mengalami musuhnya orang, tapi bisa musuhnya penyakit. Musuhnya apa? Kekurangan, pergumulan keuangan ekonomi. Masalahnya ialah rumah tanggamu sudah hampir pisah. Tapi kalau engkau menang, engkau mau berpikiran kemenangan dan berjuang, Tuhan tunjukkan kepada kami jalan supaya kami bisa memperoleh berkat-Mu dan kami tidak harus menjual rumah ini. Misalnya seperti itu. Tuhan pasti tunjukkan kepada engkau karena engkau sudah minta kepadanya. Bukankah Dia Bapamu yang di surga? Yang kata Alkitab,
burung di udara dia pelihara, bunga bakung di padang dia hiasi. Dia pasti akan memberikan kepadamu jalan keluar yang terbaik. Karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu memang jalan ke surga. Tapi ingat bahwa dia juga jalan keluar, solusi dari persoalan yang paling rumit pun yang kita alami. Saudara pasti akan mengalami kemenangan setiap hari sesudah mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami berdoa supaya Tuhan menolong semua pemirsa yang menyaksikan program ini, semua jemaat yang menyaksikan program ini, supaya kami punya pikiran kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan dapat menolong kami dengan alat apa adanya, alat yang paling sederhana sekalipun, supaya kami menang mengatasi penyakit, menang mengatasi masalah ekonomi dan keuangan, menang mengatasi masalah rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.